Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, berkah dalam. Berjumpa kembali dalam renungan malam singkat Stella Maris Jepara. Hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Renungan diambil dari bacaan Injil Matius, bab 13 ayat 10 sampai 17. Dengan tema, mendengar dengan hati yang terbuka dan kembali kepada Allah, Sang Sumber Kehidupan Sejati. Dalam bacaan pertama, melalui Yeremia, Allah mengingat hubungan awalnya dengan Israel. Israel digambarkan seperti mempelai yang setia. Allah membawa umat masuk ke tanah yang subur. Namun, bangsa itu justru menajiskan pemberian Allah. Mereka meninggalkan ikan Allah, sumber air hidup, untuk menggali kolam-kolam bocor. Hal ini menunjukkan bahwa umat Israel berbuat dosa terhadap Allah. Mereka meninggalkan sumber kehidupan sejati dan memilih sesuatu yang tidak memuaskan. Sedangkan dalam bacaan Injil, penginjil Matius mengisahkan mengenai percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Setelah ia menyampaikan perumpamaan tentang penabur, murid-murid bertanya, mengapa Yesus berbicara kepada orang banyak melalui perumpamaan? Yesus menjawab dengan menyatakan bahwa orang-orang melihat tetapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mendengar. Menjawab itu, jawaban Yesus ini mau membuka atau membongkar makna rohani yang mendalam tentang perwahyuan Allah. Bagaimana cara respon manusia terhadap karya Allah itu sendiri? Dan bagaimana keadaan hati manusia dalam menerima wahyu Allah? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, secara teologis, bacaan pertama dan bacaan Injil memberi kita pemahaman akan sesuatu hal yang baru. Dalam Yeremia, umat menolak Allah sebagai sumber hidup, sedangkan dalam Matius, umat menolak perwahyuan Allah melalui Yesus. Dari kedua hal ini, kita bisa merefleksikan akar masalah yang bukan mengenai kurangnya firman Tuhan, melainkan hati yang tertutup, tidak terbukanya manusia akan kehendak Allah, maka timbullah dosa yang membelenggu manusia itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang mau kita refleksikan dalam hidup kita adalah bahwa pertama, dosa tidak dimulai dari tindakan yang salah, tetapi relasi atau hubungan yang rusak dengan Allah terkadang dosa karena kebobrokan manusia itu sendiri. Ketika Israel meninggalkan Allah, tetapi Allah tetap setia. Ia tidak akan meninggalkan mereka. Dalam bacaan Injil ini, ketika banyak orang mendengar Yesus, tetapi tidak sungguh menerimanya, ia sama saja tidak berguna apa-apa. Hal ini mau menunjukkan bahwa ketika relasi dengan Tuhan melemah, manusia mulai mencari kolam-kolam yang bocor, mulai mencari sumber kenyamanan, mencari popularitas, membutuhkan validasi dari orang lain, atau makna hidup yang menggantikan Allah. Allah sendiri tidak mencari popularitas, Dia juga tidak membutuhkan validasi dari kita. Tetapi yang diinginkan oleh Dia adalah kesetiaan dan keterbukaan. Kedua, Allah tetap setia meskipun manusia sering tidak setia. Yesus tetap mengajar orang banyak walaupun banyak yang menolaknya. Yesus menunjukkan karakter Allah yang terus mencari manusia. Sering manusia tidak setia, sering manusia berpaling,
tetapi tidak bagi Allah. Ia akan tetap setia karena ia tidak bisa mengingkari dirinya. Ketiga, pemahaman rohani menuntut kita kepada pertobatan hati. Ketika murid-murid dapat memahami rahasia kerajaan surga, bukan karena mereka lebih pintar, tetapi karena mereka membuka diri kepada Yesus. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa pemahaman iman itu lahir dari hati yang mau dibentuk oleh Allah. Artinya bahwa keterbukaan, kesetiaan, serta kerendahan hati akan kita kepada Allah, Sang Sumber kehidupan sejati itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam realitas hidup kita, apakah kita masih mencari Tuhan sebagai sumber air hidup? Atau saya lebih mengandalkan hal-hal lain? Masih adakah kolam bocor dalam hidup saya seperti jabatan, popularitas, kenyamanan, atau keinginan pribadi yang mengambil tempat Tuhan? Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada manusia, tetapi menentukan adalah apakah manusia memiliki hati yang mau mendengar. Mata dapat melihat dan telinga dapat mendengar, tetapi iman yang lahir dari hati yang kembali kepada Allah, sumber kehidupan yang tidak pernah kering. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkah dalam